Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Puji di channel Dialektika, teman-teman semuanya. Pada saat di episode ke-6 ini, Dialektika Channel akan membahas terkait dampak corona. Dan di samping saya sudah ada narasumber spesial yang sudah hadir di Dialektika Official. Namun sebelumnya teman-teman semua, bahwa dari informasi yang didapatkan dari BNPB ada jumlah peningkatan dari pasien corona sekitar 1.195 yang positif, lalu ada yang meninggal 102 yang meninggal, lalu 59 yang sembuh. Ini setiap hari masih memiliki peningkatan yang sangat luar biasa. Nah, bahwasannya ada lembaga yang sudah meneliti hal ini, itu dari Institut Teknologi Bandung, bahwasannya pandemi virus corona ini akan berakhir pada akhir bulan Mei atau pada awal bulan Juni. Ini bahwasannya pada memasuki mudik akan semakin masih ada masyarakat yang terinfeksi dari virus corona. Namun terlepas dari hal itu, kita akan menanyakan kepada narasumber yang sudah hadir, yaitu Bang Iwan. Siap. Bang Iwan. Betul. Dari Cimahi kan? Dari Cimahi. Beliau adalah anggota DPRD Cimahi dari fraksi PDIP. Kita akan bertanya-tanya terkait virus corona ini dari perspektif pemerintah. Oke, mungkin Bang Iwan sebelumnya asli dari mana, Bang? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iwan Setiawan, anggota DPRD Kota Cimahi dari fraksi PDIP. Kebetulan saya di Komisi 1. Komisi 1 ya. Cimahi. Saya alhamdulillah lahir dari Cimahi, asli Cimahi, produk asli lah. Cimahi seperti itu. Ya. Oke. Nah, Bang Iwan, terkait merebaknya dari pandemi virus corona ini atau COVID-19 ini, berapa nih update terbaru dari pasien atau ODP ataupun PDP yang sudah positif di Cimahi? Baik, kita sampaikan supaya masyarakat tidak simpang siur mengenai berita di Cimahi, bahwa data COVID-19 Kota Cimahi update tanggal 28 bulan 3 2020 sampai pukul 8.30 hari tadi. Total ODP 13 orang, 13 orang. PDP COVID positif 5 orang. Positif itu sudah 5 orang. Selesai, artinya sembuh 6 orang. Masih pengawasan ada 7 orang. Laki-laki 4 orang, perempuan 9 orang, WNI 13 orang, WNA kosong. Kosong. Nah, usia, dari faktor usia lebih banyak itu dari mana? Dari kalau di kelurahan mungkin nanti saya lihat datanya. Nah, usia yang rentan itu kebanyakan dari usia 50 sampai 59 tahun. Iya. Nah, ODP adapun pasien dalam pemantauan itu ada 92 orang. 92 orang. Sembuh, yang sudah sembuh 27 orang. Masih pemantauan 65 orang. Laki-laki 49 orang, perempuan 43 orang, WNI 90 orang, dan WNA 2 orang. Nah, Bang Iwan, melihat dari data itu, apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Cimahi? Untuk penanganan pasien, kita sudah menyiapkan 2 rumah sakit yang sudah ditunjuk sebagai rujukan. Ada rumah sakit Cibabat dan rumah sakit Dustira. Gitu. Dan kemudian kita, kalau tidak salah, kita sudah menyiapkan, pemerintah Kota Cimahi sudah mulai komunikasi dengan jajaran dari militer, bahwa kita sudah menyiapkan salah satu gedung untuk penanganan nanti kalau memang dibutuhkan, itu ada di daerah Gunung Bohong kalau tidak salah. Tapi masih simpang siur, ya mudah-mudahan sampai ke arah sana, karena yang kita takutkan yang tadi dibilang masih meningkat kan gitu. Iya. 1 bulan ke depan masih meningkat, dan kalau terjadi
lokal karantina wilayah itu terjadi buruknya seperti itu, kita sudah menyiapkan semuanya. Oh iya. Berarti Pemkot Cimahi ataupun pemerintahan Kota Cimahi sudah menyiapkan segala sesuatu yang akan dilakukan ke depannya. Nah, Kang, ketika ada himbauan dari Presiden bahwasanya kita harus menerapkan social distancing, bahkan sekarang kita sudah pindah ke physical distancing, bahwasanya kita harus belajar di rumah, tetap di rumah, hindari keramaian, jaga jarak, dan ini ketika itu dihimbau kepada masyarakat Kota Cimahi, ini gimana tanggapannya masyarakat terkait hal itu? Tanggapannya beragam lah. Ada yang menyikapinya dengan baik, artinya mendukung sikap pemerintah dalam hal ini dalam mengurangi percepatan penyebaran COVID. Tapi ada juga yang masih tanda kutip ngeyel lah, seperti itu. Tapi saya harap masyarakat Kota Cimahi ini semakin aktif dan mendengar apa yang mengikuti anjuran dari pemerintah seperti itu. Yang terus bawahi, kita tidak mau masyarakat kita itu sampai terjadi seperti di Itali. Hari ini Spanyol dan Amerika yang pandemiknya sudah mulai tinggi kan gitu. Nah ini mudah-mudahan jangan terlalu cuek lah gitu. Seakan-akan pemerintah itu akan memiskinkan rakyatnya. Sebenarnya tidak. Karena saya dengar tadi pagi dari baca koran bahwa sampai Gubernur Jawa Barat pun sudah menyiapkan anggaran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sampai berapa triliun. Saya angkanya kurang tahu, tapi langkah-langkah pemerintah sudah siap ke arah sana gitu. Dan pemerintah Kota Cimahi hari ini juga sudah mulai menyemprotkan disinfektan di setiap jalan utama, dan alhamdulillah disambut baik oleh pemerintah terbawah, yaitu RT RW kan. Dengan tenaga seadanya, ada dari teman-teman Karang Taruna, LSM dan kader-kader partai sudah mulai turun ke bawah dan mensosialisasikan ini social distancing, dan mereka berbuat penyemprotan disinfektan secara masif. Ini juga salah satu gotong royong masyarakat di bawah itu bagaimana cara tidak mau COVID ini terus berlanjut seperti itu. Dan jika kita melihat data penyebaran virus corona ini, COVID-19 ini, kebanyakan itu yang terjangkit adalah anak muda. Betul. Sekitar umur 25 sampai ke 40 itu. Ya, kebanyakan melihat data dari BNPB pun melihat data internasional itu dari anak muda. Nah, bahkan ada yang memang melihat tadi respon beragam dari masyarakat ketika dihimbau, itu banyak instruksi atau himbauan yang tidak diindahkan oleh masyarakat. Pernah terjadi kemarin di Aceh ketika polisi sedang menghimbau kepada masyarakat, malah polisinya malah dipukuli ini. Kurang kebalik. Bahkan sampai ada polisi ini ingin bersujud-sujud supaya tidak ada kerumunan. Nah, ini bukan hanya tugas negara, bukan tugas masyarakat, tapi ini tugas kita bersama. Betul. Nah, Kang, untuk virus corona ini dampak besarnya kan terasa sampai ke ekonomi. Betul. Sangat. Ya, nah itu antisipasi untuk masyarakat yang memang ingin berjualan, namun kan ada himbauan tetap di rumah. Nah ini untuk mengantisipasi masyarakat yang kekurangan dari segi ekonomi ini seperti apa untuk Kota Cimahi? Oke. Mungkin ini jadi teman-teman kadang-kadang ada yang tanda kutip salah menanggapi diam di rumah seperti itu. Diam di rumah itu bukan artinya kita tidak membuat kegiatan-kegiatan yang masih berjalan dan seperti masih berjalan. Seperti teman-teman kita yang masih jualan itu bisa dilaksanakan kan sebetulnya, kan gitu seperti itu. Tapi dengan menjaga kaidah-kaidah kebersihan, itu kan seperti itu. Nah, saya himbau kepada masyarakat itu aktivitas yang masih berjualan, yang penting itu tidak di pinggir jalan. Seperti kaki lima itu, ya mohon maaf kalau kaki lima mungkin terlalu banyak orang datang dan penyebaran orangnya entah dari mana kan gitu. Itu bisa tapi kalau di lingkungan itu masih bisa berjalan sebetulnya. Ya, di lingkungan wilayah RT RW itu bisa berjalan, dan
sampai hari ini saya kemarin nyemprot di beberapa RW kan di Setiamana, khususnya di Kelurahan Dabil saya. Itu ada beberapa RW yang sudah menerapkan catatan untuk keluarga kan. Itu sangat baik. Artinya dia keluar rumah bertemu dengan siapa ada dicatatkan di situ kan. Dari luar kota itu. Nah, saya harap ini saya harap juga seperti ini. Semua RW juga mendata kedatangan kamu dari mana. Nah, kan gitu. Ini harus tercatat supaya pemantauan pemerintah itu lebih mudah dalam melacak penyebaran COVID ini. Nah, saya harap secara masif juga kita teman-teman RW ya jadi garda terdepan untuk pelacakan COVID ini, supaya pemerintah itu bisa melacaknya dengan cepat kan. Seperti itu ya. Dan ini kan ada beberapa daerah yang sudah menerapkan karantina lokal ya. Betul. Kalau di media lockdown lokal. Lockdown lokal. Nah, kebijakan yang akan dilakukan ketika memang melihat penyebaran semakin meningkat, yang akan dilakukan oleh pemerintah Cimahi gimana? Ya mungkin kalau ada beberapa daerah ya, contoh kemarin saya baca tadi ada di Kuningan sudah mulai kan gitu. Hampir sama dengan kita posisinya, ada 5 orang yang sudah positif. Nah, kalau Cimahi saya pikir bisa melakukan hal itu, sama juga bisa melakukan hal itu dengan lokalisasi wilayah. Tetapi yang saya takutkan adalah salah satunya ekonomi kita. Betul. Karena mohon maaf, kalau Cimahi itu kan terdiri dari sektor pajak kan. Kita Cimahi itu. Kemudian masih banyak daerah industri kan. Disitulah roda ekonomi kita berjalan. Dan sampai hari ini juga ada isu-isu sampai pasar mau ditutup seperti itu. Ya saya harap masyarakat tidak percaya dengan isu-isu karena pemerintah hanya menerapkan jam. Itu kalau tidak salah sampai jam 2, dari jam 4 sampai jam 12 kalau nggak salah. Itu pasar tetap buka seperti itu. Nah, untuk penerapan hal lainnya yang mudah-mudahan pemerintah Cimahi juga tanggap, dan alhamdulillah sampai hari ini kita siapkan APBD kita mengenai instruksi dari pusat itu untuk rapat, untuk hal-hal yang mendesak itu dialihkan anggarannya untuk penanganan ini. Kita hanya sangat sepakat dalam hal ini, yang mana nggak mau lah kota Cimahi ini kotanya kecil tapi tidak bisa ditangani kan gitu. Ya, karena kita hanya 3 kecamatan dan 15 kelurahan. Kalau masyarakatnya sama-sama gotong royong, saya pikir tidak ada yang sangat-sangat mudah. Dan kunci menekan penurunan penyebaran COVID itu bahwasanya masyarakat harus mengindahkan ya. Betul. Peran serta masyarakat sangat tinggi kan dalam hal ini. Pemerintah itu hanya bisa menghimbau, tapi kembali lagi ke masyarakatnya. Kalau masyarakatnya menanggapinya dengan cuek gitu kan, dengan nggak akan lah, kita nggak akan kena seperti itu. Karena kan penyebab meningkatnya yang positif itu di Itali, mohon maaf ya, karena yang tadi itu. Iya, betul sepakat Kang. Artinya kembali lagi ke masyarakat tadi. Kalau pemerintah sudah, alhamdulillah kalau saya lihat penanganan di Indonesia ini cukup serius dari awal kan. Terlihat dari hari ini mungkin meningkat, tapi tidak terlalu meningkat jauh seperti negara-negara lain kan, seperti itu. Kita baru 1.000 orang lebih hari ini kan, 1.055 ya. 1.155. Tapi di negara lain itu dalam jangka waktu 2 minggu sudah sampai, di Italia saja 42.000 kalau saya baca. Di Amerika sampai 92.000 kan gitu. Nah, ini sangat kontradiktif dengan apa yang langkah kita lakukan. Artinya kita sudah on the track lah. Tinggal kembali lagi peran serta masyarakat yang sangat penting. Iya, betul. Peran serta masyarakat. Kalau tidak didukung dengan masyarakatnya, ayo diam di rumah. Kalau tidak keluar, tidak penting ya jangan keluar seperti itu. Yang penting masyarakat ini mau bekerjasama lah dengan kita, dengan pihak pemerintah, supaya kita bisa sama-sama selesaikan virus COVID ini secara cepat, seperti itu. Nah, sebetulnya serba dilematis pemerintah ini. Dikarenakan ada 4 negara yang belum melakukan penerapan sistem lockdown. Salah satunya itu Indonesia, Amerika Serikat, Pakistan, dan Korea Selatan. Mungkin Korea Selatan ini dalam penanganannya sangat baik ya, sehingga bisa menurun cepat. Nah, ini dari Indonesia, dari per hari itu ada penambahan. Ya, masih meningkat. Ya, pun jangan sampai
corona ini, virus ini dijadikan jokes. Ya, Dan betul. bahkan ada bang yang dijadikan jokes TikTok tuh, sampai-sampai dia pada saat sebelumnya negatif nih, Ya. dikarenakan jokes itu melakukan TikTok, akhirnya positif. Jangan sampai dijadikan jokes, ini bukan jokes teman-teman. Betul. Nah, harus dewasa, dan untuk menanggulangi itu kita harus bekerja sama, dan sangat dilematis bang, dikarenakan pemerintah harus contoh ini di Jakarta bang, pemerintah menghimbau supaya physical distancing, tetap di rumah, work from home. Betul. Tapi untuk kalangan bawah ini gimana? Ya. Nah, itu seperti itu. Ya mungkin banyak masyarakat kita yang menjerit hari ini Iya. kan gitu dengan kebijakan social distancing ini. Iya. Betul, kita harus sama-sama mendukung masyarakat kebijakan pemerintah. Tapi di sisi lain tadi bilang masih banyak masyarakat kita yang kalau tidak keluar rumah cari makan seperti apa? Nah, seperti betul. itu. Nah, ini juga salah satu PR kita Kang, salah satunya di Kota Cimahi. Ya mudah-mudahan APBD kita bisa membantu teman-teman yang masih kekurangan seperti itu. Kita akan usahakan ya mungkin nanti ada kebijakan pemerintah kota yang bisa membackup itu. Karena kalau saya dengar sampai kebijakan hari ini itu sampai dana pembangunan itu harus dialihkan ke penanganan COVID. Sampai bukan hanya penanganan COVID saja kan itu, penanganan permasalahan di masyarakat bawah, supaya kehidupannya tetap berjalan. Itu Kang. Ya mudah-mudahan kita masih dalam wacana hari ini, ya mudah-mudahan secepatnya lah Kang. Kita membutuhkan keputusan APBD 2020 ini bagaimana dialihkan dari fisik itu Kang, dari fisik yang tadinya buat fisik kita alihkan buat penanganan masyarakat yang kekurangan seperti itu. Dan virus ini tidak mengenal tingkat ekonomi, status sosial. Betul. Ini virus ini tidak memandang itu. Banyak kan di kita juga seperti wali kota Bogor, Karawang. wali kota Bandung, Karawang dan sebagainya. Bahkan Presiden Charles pun Gitu. Dia positif barusan. Nah, untuk menekan khusus di pemerintahan Kota Cimahi, untuk menekan supaya tidak ada penyebaran virus itu seperti apa yang akan dilakukan? Ya ini sedikit info juga bahwa kemarin wali kota Cimahi juga melakukan tes Kang. Karena kebetulan di beberapa acara beliau ini berduduk berdekatan dengan teman-teman tempat yang positif. Tapi alhamdulillah kemarin hasil tes Pak Insinyur Haji Ajay negatif. Itu satu kelegaan kami sebagai warga kota Cimahi bahwa wali kota kami aman seperti itu. Yang kedua mungkin ini yang tadi menyangkut dengan pertanyaan Akang, kita lakukan langkah-langkah seperti penyemprotan tadi Kang. Salah satunya itu disinfektan kemarin secara masif di jalan-jalan umum sudah kita lakukan. Kemudian ada instruksi setiap RW kita ada penyemprotan Kang. Alhamdulillah kemarin setiap mana serempak Kang. 18 RW semua mengadakan penyemprotan. Dan ada yang swadaya masyarakat, ya tadi saya bilang ada dari LSM, ada dari faktor kepemudaan, KNPI turun ke bawah, teman-teman Karang Taruna juga melakukan hal-hal itu. Ya mungkin masif dan kader-kader partai pun turun dan mencoba mensosialisasikan itu penyemprotan, dan kita pembagian disinfektan, pembagian masker, salah satunya ya untuk memerangi penyebaran virus ini. Nah, kembali lagi Kang, saya harapkan dengan masif ini mudah-mudahan ada penurunan. Satu itu, yang kedua peran masyarakat ini sangat penting Kang. Betul. Kembali lagi saya pikir jangan sampai gini, mentang-mentang wilayahnya sudah kita semprot dengan disinfektan, dia tetap aja keluyuran. Ayo cegah anak-anaknya itu untuk berkegiatan di rumah, belajar di rumah. Kalau keluar mungkin kalau mau jajan seperti itu ya, nama juga anak-anak, ayo kasih jajan, udah jajan masuk lagi ke rumah kan seperti itu. Jangan lupa cuci tangan, bersihkan badan. Kalau kita pergi jauh sedikit ke pasar pulang itu bukan hanya cuci tangan, mandi lah, buka ganti baju seperti itu, karena setiap kali menempel di baju atau seperti itu. Yang terutama kalau imun kita kuat Kang, kita imunnya kuat,
bakteri itu nempel di kita nggak sadar kan gitu, dan kita tidak kena dampak, tapi ke rumah kita nyebarkan ke keluarga kita. Itu salah satunya penyebaran ini sangat cepat. Karena apa? Karena kembali lagi ke imun tubuh kita, salah satunya itu. Dan karena ini kan dikarenakan virus ini ada memang beberapa seperti Bupati Karawang kan? Betul. Itu kan tidak ada gejalanya, betul. tidak menunjukkan gejala demam dan sebagainya, sehingga ya dia terlihat sehat saja, berinteraksi dengan orang lain, padahal secara tidak sadar dia menyebarkan virus. Betul. Itu. Ya, itu salah satunya kan seperti tadi saya bilang, ini virus ini sangat unik kan. Ya. Tidak terlalu mematikan, tetapi penyebarannya itu sangat cepat. Ya, betul. Nah, itu yang jadi kewaspadaan kita sama-sama. Nah, saya harap semua waspada, ya, terutama ya alhamdulillah kalau umat muslim hari ini ya kita rajin berwudu kan, itu salah satu sangat efektif ya, sangat efektif untuk membersihkan virus ini gitu, seperti itu. Jangan sampai kita hanya mengandalkan masker, sementara masker itu hanya untuk pencegahan si sakit untuk menularkan ke orang lain gitu. Nah, ini ada salah persepsi juga, betul. Kalau pakai masker itu mencegah kita kan gitu. Tapi ya mudah-mudahan ini masyarakat terus diedukasi dan semakin tahu lah penyebaran ini, bahwa bahayanya virus ini itu tidak seperti tadi, tidak terasa sama ada di badan kita. Gitu. Jangan sampai setelah kita positif baru kita ribut kan gitu. Ya, itu yang saya harus edukasi masyarakat itu, kita sama-sama edukasi itu seperti itu. Sampai orang ribut hari ini masih ada yang ribut Jumahan kan gitu. Tutup kemarin di alun-alun Bandung, aduh sangat miris ya Kang ya. Penurunan pamflet sama teman-teman kita yang notabene mohon maaf kurang mengerti mungkin ya, sampai di alun-alun Bandung diturunkan pamfletnya, himbauan dari gubernur dan seperti itu. Ini salah satu bagaimana masyarakat kita belum teredukasi. Nah, mudah-mudahan kita sama-sama, pemerintahnya sedang bekerja, didukung juga oleh masyarakat. Dan saya harapkan juga tadi seperti Akang bilang, banyak meme-meme yang nyinyir itu selesailah, ayo. Ini bukan untuk bercandaan teman-teman, ini sangat seriously ini nggak bisa kita menyebarkan ketakutan juga, jangan seperti jadi joke juga, apalagi jangan joke seperti itu kan. Nah, ini mudah-mudahan masyarakat kita lebih dewasa dalam menyikapi hal ini. Jangan ya, inilah Indonesia. Pun saya ini dampak terhadap ekonomi Indonesia karena sempat kemarin rupiah itu anjlok ya sampai hampir mendekati 17 ribu. Pun saya kira termasuk terdampak dari virus. Namun terlepas dari hal itu, kita harus bergotong royong untuk menangani dari wabah ini. Nah, apakah ada dampak nggak Bang yang terasa khususnya dari segi ekonomi yang ada di Kota Cimahi? Sangat berdampak Kang, sangat berdampak. Baru berapa hari ya, hampir seminggu ini ya, seminggu kita menerapkan social distancing ini, masyarakat sudah mulai banyak yang menjerit seperti itu ya. Mudah-mudahan tadi saya bilang Kota Cimahi cepat bersikap, anggaran yang bisa dialihkan, ayo cepat kita alihkan ke penanganan teman-teman kita di bawah, dan juga penanganan untuk penyebarannya juga gitu. Dan ini juga jangan hanya mengandalkan dari pemerintah. Betul. Nah, negara Indonesia ini, khususnya warga Indonesia ini mempunyai sifat gotong royong. Betul. Harus ada inisiatif mungkin dari yang mempunyai kelebihan dari segi harta, bisa memberikan bantuan kepada yang memang sekarang sedang membutuhkan. Nah, mungkin Kang terakhir, apa saja nih yang harus akan sampaikan untuk menekan penyebaran virus corona, khusus untuk pada teman-teman channel Jalan 3. Ini untuk masyarakat Kota Cimahi. Betul. Teman-teman warga Kota Cimahi, seperti obrolan tadi saya bilang, hentikan menakuti masyarakat. Penyebaran hoaxnya hentikan juga joke yang tidak perlu. Ini bukan untuk candaan. Yang ketiga,
saya harap warga Kota Cimahi ini patuhi instruksi dari pemerintah. Ayo sama-sama patuhi, kerjasama dengan kami dan yang sedang bekerja. Juga kepada teman-teman yang saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang turun langsung, kader-kader partai, kader-kader pemuda, kader-kader ormas hari ini turun ke lapangan langsung melakukan kegiatan untuk penyemprotan, pembagian masker dan sanitizer. Itu sangat saya dukung, saya ucapkan terima kasih, dan saya harap teman-teman dermawan Kota Cimahi, ayo sumbangkan harta kita, sedikit rezeki kita untuk membantu penanganan ini, terutama di rumah sakit rujukan di Kota Cimahi yang hari ini terdengar masih kekurangan OPD kan. Masih kekurangan OPD, yang mudah-mudahan teman-teman hari ini ayo bantu sama ya APD. Ini ayo bantu sama-sama, waktunya kita bersosial, waktunya kita beribadah sama-sama. Ayo sisihkan rezeki kita, kelebihan harta kita untuk saling membantu. Ingat, negara ini berdiri atas dasar gotong royong. Terima kasih. Mungkin tadi bincang-bincang saya dengan Bang Iwan di Dialektika Official Channel yang membahas terkait virus corona. Namun teman-teman semua sempat pertama pun masyarakat Indonesia, sebagian masyarakat Indonesia yang belum mengetahui ini bahwasanya orang Indonesia itu berbal, minyak juga, plastik dan sebagainya bisa masuk ke tubuh orang Indonesia. Ternyata virus ini datang dan sekarang sudah meningkat, mewabah dan sebagainya. Nah, teman-teman semua, pecinta Dialektika Official, tunggu lagi, akan ada berita-berita selanjutnya yang akan kita sampaikan, yang akan kita diskusikan. Tetap menjaga pola hidup bersih, pola sehat, cuci tangan. Karena kan menurut BNPB penyebaran virus corona ini kebanyakan dari bersentuhan tangan gitu. Nah, mungkin itu saja bincang-bincang kami. Tetap stay tune and get inspiration. Hidup sehat. Indonesia bisa. Bisa. Audio Jungle.